Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal iman wa nahana anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah al malikur rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu bil ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ihwatu iman, para tamu undangan Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang tidak bisa ditaklukkan. Yang pertama adalah waktu. Waktu adalah zat yang tidak bisa dikuasai. Berbicara waktu amat sangat luas. Kita akan mencontohkan beberapa masalah yang berkaitan dengan waktu. Misalnya mengenai waktu umur. Kalau sudah sampai waktunya, umur itu akan sampai. Tapi kalau belum waktunya, tidak akan nyampe. Seorang petani tidak selamanya daun yang dipetik itu selalu daun yang sudah tua. Kadangkala ada yang muda sudah dipetik, sementara yang tuanya dibiarkan. Kadangkala justru yang tuanya yang dipetik, yang masih mudanya dibiarkan. Tapi ada kalanya juga yang tuanya, yang mudanya sama-sama dipetik. Itu nasib daun. Waktu muda sudah dipetik, tidak bisa menghindar. Waktu tua sudah dipetik, dan waktu muda dan tua disatukan. Di media sosial, ketika terjadi penggempuran Zionis Yahudi ke rumah-rumah penduduk, hancur berantakan. Tapi ketika sudah beberapa hari, rumah itu digali, ternyata ada seorang balita yang masih hidup dalam keadaan segar bugar. Menurut logika tidak mungkin sang balita bisa menyelamatkan diri. Berarti ada kekuatan di situ. Salah satunya adalah kekuatan waktu. Balita ini belum waktunya meninggal. Balita ini masih waktunya selamat. Itulah zat yang tidak bisa dikuasai. Maka kalau hari ini kita mengantar orang yang meninggal, pada satu waktu kitalah yang akan diantar orang. Kalau hari ini kita menyalati orang yang meninggal,
pada saat waktunya kitalah yang akan disalati oleh orang. Kita yakin dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada waktunya. Allah tidak berfirman setiap manusia, setiap insan, tapi ummatin, umat. Umat lebih umum daripada hanya sekedar manusia. Ketika waktu itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan. Misal yang kedua, waktu kemuliaan dan waktu kehinaan. Waktu menjadi pejabat, waktu berhenti dari pejabat, itu juga ada waktunya. Tidak bisa selamanya seseorang itu menduduki posisi itu, tidak bisa. Ada saatnya dimuliakan, ada saatnya dihinakan, ada saatnya menjabat, ada saatnya menjadi rakyat. Itu waktu. Maka di dalam firman Allah Ali Imran 26, Allah menegaskan, Qulillahumma malikal mulki. Katakan Muhammad bahwa Allah itu raja di raja. Karena Allah raja di raja, tu'til mulka man tasya. Allah memberi kedudukan kepada orang yang dikehendakinya. Wa tanji'ul mulka mimman tasya. Dan Allah mencopot kedudukan dari orang yang dikehendaki olehnya. Bahkan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa memuliakan dan Allah pun bisa menghinakan. Itu waktu. Kapan menjadi mulia? Kapan menjadi hina? Sang waktu adalah zat yang tidak bisa dikuasai. Maka ketika kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang pa'u dzal jaddi minkal jaddu. Doa itu sering dibaca oleh kita. Tapi apakah kita paham makna dari doa ini? Kalau dihayati doa ini amat sangat dalam, berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Bahwa tidak ada yang bisa mencegah kalau memang Allah mau memberi. Dan tidak akan ada yang bisa memberi kalau memang Allah mau mencegahnya. Apapun kekuatannya, berapapun jumlahnya, kalau Allah mau memberinya, tidak bisa ada yang menghalanginya. Ini akidah, ini tauhid. Oleh karena itu, jika Al-Quran tidak mengupas tuntas tentang Fir'aun, mengupas tuntas tentang Nabi Ibrahim, pasti kita akan punya kesimpulan keliru. Mungkin saja karena Fir'aun itu matinya tenggelam di laut, akan dianggap sebagai mati syahid karena mati tenggelam. Apalagi kalau diembel-embeli sedang mengejar teroris Nabi Musa umpamanya. Untung Al-Quran menerangkan bahwa Fir'aun adalah sang zalim, Fir'aun adalah sang penjahatnya, bukan Nabi Musa. Demikian juga Nabi Ibrahim. Kalau tidak ada penjelasan dari Al-Quran, mungkin Nabi Ibrahim disebut anak durhaka kepada bapaknya. Karena dia tidak mau taat kepada orang tuanya. Tapi Al-Quran menjelaskan Nabi Ibrahim anak yang soleh. Tidak ada taat
kepada siapapun dalam maksiat, termasuk kepada orang tuanya. Dalam hal ini adalah bapaknya Ajar, yang mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala. Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq Allah. Misal yang ketiga, dalam masalah permainan juga ada waktu. Tidak selamanya permainan itu menang. Tidak selamanya permainan itu kalah. Ambil contoh Perang Uhud. Pada saat itu orang kafir berjumlah 3.000 orang. Umat Islam hanya 1.000 orang. Terjadilah peperangan. Yang terbunuh dari kafir hanya 23 orang. Sedangkan dari muslim lebih dari 70 orang. Dianggap bahwa perang Uhud kemenangan ada di tangan kafir. Yang maut syahid diantaranya dari yang 23 muslim adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pulang ke Madinah, dihina Rasul itu, dicemooh, dihinakan, dilecehkan, karena Muhammad kalah dalam peperangan, Muhammad KO dalam peperangan. Allah menerangkan, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketahuilah bahwa waktu aku gilirkan, waktu aku putarkan. Hari ini kita sedang siang, terang, nanti malam gelap. Hari ini orang kafir sedang menang, tapi sebelumnya ada perang, namanya perang Badar. Sebelum Uhud, di perang Badar muslim hanya 313 orang. Sedangkan kafir ada 950 atau dibulatkan menjadi 1.000. Apa yang terjadi? 313 melawan 1.000. Ternyata kemenangan di pihak muslim. Yang terbunuh di muslim ada 14 syuhada. Sedangkan dari pihak kafir ada 70 lebih. Dan yang ditawan 70 orang juga. Inilah waktu bahwa dalam sebuah permainan, misalnya tadi perang, kadang ada dalam kemenangan, kadang ada dalam kekalahan. Di Uhud ya kalah, tapi di Badar muslim diberi kemenangan oleh Allah, walaupun jumlah muslim pada saat itu tidak sebanding. 300 lawan 1.000 berarti 1 lawan 3, tapi menang. Yang pertama, waktu. Yang kedua, yang tidak bisa dikalahkan adalah Sang Pencipta Waktu. Sang Pencipta Waktu itu siapa? Allah. Dan Allah adalah Sang Pembuat makar yang paling baik. Sebaik-baiknya pembuat makar itu adalah Allah. Dalam beberapa ayat dijelaskan, Al-Insan ayat 30, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu kecuali bila Allah menghendakinya. Kita menempuh jalan dengan mengeluarkan segala kemampuan dan kekuatan, daya, dana, usaha. Tapi kalau Allah tidak menghendaki untuk sampai, jangan harap untuk sampai. Karena ada Sang Pencipta Waktu di situ. Dan Sang Pencipta Waktu adalah Maha Pembuat makar.
Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 54 Allah menegaskan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, tetapi ketahuilah wallahu khairul makirin. Allah membalas makarnya, Allah membalas tipu dayanya, dan tipu daya balasan Allah itu jauh lebih baik. Dua hal inilah barangkali yang harus kita yakini sebagai umat beriman. Kita akan menyaksikan sejarah bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akan dibunuh oleh 10 saudaranya minus Ibrahim yang jumlahnya 11, minus Benyamin yang jumlahnya 11. Pertama idenya mau dibunuh, tapi ada yang usul, jangan dibunuh, cemplungkan saja ke dalam sumur. Akhirnya opsi 2 yang dipakai, jadi dicemplungkan. Makar itu, tipu daya itu. Pulang dengan menangis, dengan membawa baju yang dilumuri darah. Mereka membuat makar bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini bukti fisiknya, baju yang banyak darah. Tapi apa jawaban dari Nabi Yakub sang ayah? Tidak melawan, tidak membantah. Beliau hanya berkata, pasobrun jamil. Sabar itu indah, sabar itu baik. Semoga dengan kesabaran ini Allah mengumpulkan kami dengan Yusuf. Gagal berarti makar yang pertama. Yang kedua tentang Benyamin, demikian juga gagal. Dan Nabi Yusuf untuk yang kedua kalinya mengatakan pas sobrun jamil. Nabi Yakub mengatakan yang kedua kalinya pas sobrun jamil. Pada akhirnya makar Allah lah yang menang. Di Mesir ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja, beliau dipertemukan dengan ibu bapaknya dan dipertemukan dengan 11 saudaranya. Mimpi menjadi kenyataan. Aku melihat 11 bintang, rembulan, matahari, semuanya sujud di hadapanku. Itulah mimpi Nabi Yusuf yang menjadi kenyataan. Jadi makar Allah tetap lebih baik. Jangan heran dan jangan aneh bila Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kelebihan di setiap kekurangan. Itu makar Allah. Menitipkan kekuatan di setiap kelemahan. Makar Allah itu. Menitipkan sukacita dalam duka cita. Menitipkan harapan di setiap keraguan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iwatu iman, mudah-mudahan dua hal ini menjadi sebuah keyakinan kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman kepada Allah, bahwa dua hal ini benar-benar kuat, waktu dan sang pencipta waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah alladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman, para tamu undangan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di majlis yang mulia ini, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada bulan-bulan ini dan bulan-bulan berikutnya Allah telah menurunkan rezekinya berupa air hujan. Mudah-mudahan rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit dan yang dikeluarkan oleh Allah dari tanah, dari bumi, menjadi air hujan yang penuh barokah dan rahmat untuk seluruh makhluk-makhluk Allah, baik itu yang bernama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Waktu adalah pasti datang. Waktunya hujan, tidak ada yang bisa menolak. Kalau memang belum waktunya, ya tidak hujan. Ini salah satu bukti real di lapangan yang berkaitan dengan waktu. Ketika saatnya datang, ya datang. Mudah-mudahan kita mensyukuri segala bentuk nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban nikmah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Rabbana inna atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.